ini kita bisa berkumpul dalam rangka diskusi dan penilaian serta membuat perencanaan pembelajaran. Ini Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita bersama-sama nanti membuat perencanaan pembelajaran dan asesmen, tentu yang harus kita ketahui adalah rapor pendidikan kita, rapor pendidikan SMP 6 Banjir. Jadi di dalam rapor SMP 6 Banjir itu indikator apa yang perlu kita tekankan untuk diperbaiki, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan nantinya. Jadi berdasarkan rapor pendidikan SMP 6 Banjir ini, yang mendapat rekomendasi perbaikan itu adalah di kemampuan literasi dan numerasi. Di sini kita masih merah, kemudian kita cari permasalahannya apa. Misalnya di situ ada literasi, akar masalahnya di mana kemampuan peserta didik itu dalam menggunakan merefleksikan, mengevaluasi berbagai jenis teks itu masih lemah. Tentunya nanti baik itu literasi dan numerasinya, maka ketika kita merancang pembelajarannya, maka yang lebih dititikberatkan upaya bagaimana bisa meningkatkan kedua hal tersebut, yaitu literasinya maupun numerasinya. Jadi pada hari ini saya hanya memandu Bapak Ibu bagaimana di dalam penyusunan program pembelajaran yang mengacu kepada data rapor kita, bahwa di dalam penyusunan perencanaan itu sebenarnya sudah diberikan keleluasan oleh pemerintah kepada guru-guru untuk mengembangkan dan berinovasi, bisa meniru atau mengambil yang sudah ada disediakan oleh pemerintah di PNM, atau mungkin bisa kita berkolaborasi dengan kawan-kawan guru, bahwa di dalam perencanaan itu ada setidaknya ada tahapannya. Yang pertama memahami capaian pembelajaran atau CP, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran, dan terakhir merencanakan pembelajaran dan asesmen. Ini minta kepada kawan-kawan, mari kita mendiskusikan bagaimana cara menyusun program pembelajaran itu. Baiklah, untuk yang pertama nanti dipersilakan kepada Bu Astuti untuk menyampaikan CP, TP, dan ATP. Kemudian nanti dilanjutkan oleh Pak David menyampaikan tentang modul atau RPP, dan terakhir Bu Riri akan menyampaikan asesmen. Nanti kita tidak lanjuti, kita tanya jawab bagaimana menindaklanjuti dari hasil perencanaan pembelajaran tersebut. Itu aja yang dapat saya sampaikan ini kepada Bu Astuti, Pak David, dan Bu Riri. Dipersilakan. Saya udah kan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diskusi dan penilaian serta membuat perencanaan pembelajaran. Ini Bapak Ibu ya. Jadi sebelum kita bersama-sama nanti membuat perencanaan pembelajaran dan asesmen,
Itu yang harus kita ketahui adalah rapot pendidikan kita, rapot pendidikan SMP 6 Banjir. Jadi di dalam rapot SMP 6 Banjir itu indikator apa yang perlu kita tekankan untuk diperbaiki, kemudian langkah-langkah apa yang harus kita laksanakan nantinya. Jadi berdasarkan rapot pendidikan SMP 6 Banjir ini yang mendapat rekomendasi perbaikan itu adalah di kemampuan literasi dan numerasi. Di sini kita masih merah, kemudian kita cari permasalahannya apa. Misalnya di situ ada literasi, akar masalahnya di mana kemampuan peserta didik itu dalam menggunakan merefleksikan, mengevaluasi berbagai jenis teks itu masih lemah. Tentunya nanti baik itu literasi dan numerasinya, maka ketika kita merancang pembelajarannya, maka yang lebih dititikberatkan upaya bagaimana bisa meningkatkan kedua hal tersebut, yaitu literasinya maupun numerasinya. Jadi pada hari ini saya hanya memandu Bapak Ibu bagaimana di dalam penyusunan konten pembelajaran yang mengacu kepada data rapot kita, bahwa di dalam penyusunan perencanaan itu sebenarnya sudah diberikan keleluasan oleh pemerintah kepada guru-guru untuk mengembangkan dan berinovasi, bisa meniru atau mengambil yang sudah ada disediakan oleh pemerintah di PNM, atau mungkin bisa kita berkolaborasi dengan para kawan guru, bahwa di dalam perencanaan itu ada setidaknya ada tahapannya. Yang pertama memahami capaian pembelajaran atau CP, yang kedua merumuskan tujuan pembelajaran, yang ketiga menyusun alur tujuan pembelajaran, dan terakhir merencanakan pembelajaran dan asesmen. Ini minta kepada kawan-kawan, mari kita mendiskusikan bagaimana cara menyusun program pembelajaran itu. Baiklah, untuk yang pertama nanti dipersilakan kepada Bu Astuti untuk menyampaikan CP, TP, dan ATP. Kemudian akan dilanjutkan oleh Pak David menyampaikan tentang modul atau RTP, dan terakhir Bu Riri akan menyampaikan asesmen. Nanti kita tidak lanjuti, kita tanya jawab bagaimana menindaklanjuti dari hasil perencanaan pembelajaran tersebut. Itu aja yang dapat saya sampaikan ini kepada Bu Astuti, Pak David, dan Bu Riri. Dipersilakan. Saya udah kan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Imam Sapini selaku Kepala UPT SMP Negeri 6 Banjir, mohon beserta guru-guru UPT SMP Negeri 6 Banjir. Terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan tentang CP, PP, dan ATP. Nah, di kurikulum Merdeka ini kita baru tahu gitu, ada 3 istilah ini, yaitu CP, TP, dan ATP. Nah, sebelumnya kita biasanya di perangkat pembelajaran itu mengetahui adanya silabus, tujuan pembelajaran, kemudian KI, KD, dan sebagainya. Nah, di kurikulum Merdeka ini ada 3 poin atau 3 hal yang perlu kita tahu, yaitu CP atau capaian pembelajaran, kemudian ada TP, tujuan pembelajaran, dan ada ATP, alur tujuan pembelajaran.
Bagian yang pertama saya akan menjelaskan tentang CP atau capaian pembelajaran. CP atau capaian pembelajaran merupakan kompetensi pembelajaran yang harus dicapai peserta didik pada setiap fase. Nah, kita ini di fase D ya, untuk SMP. Jadi semua capaian CP itu kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa di fase D, dari kelas 7 sampai kelas 9. Itu CP. Kalau kita dulu di K13 itu ada KI ya. Nah, ini contoh capaian pembelajaran. Di sini saya mengambil contoh karena saya mengambil mata pelajaran bahasa Indonesia. Saya mengambil contoh CP dari bahasa Indonesia. Itu CP-nya pada akhir fase D, peserta didik diharapkan memiliki kemampuan berbahasa yang memadai untuk berkomunikasi dalam konteks sosial dan akademis. Jadi peserta didik itu harus mampu menguasai berbahasa, menguasai dalam bidang sosial maupun akademis. Itu CP-nya untuk SMP. Kemudian yang kedua yaitu tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran hampir sama ya. Sebelumnya di CP tadi itu harusnya ada elemen-elemen. Nah, kalau misalnya di tujuan pembelajaran untuk bahasa Indonesia itu ada elemen-elemennya, yaitu menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Ini contohnya. Alternatif perumusan tujuan pembelajaran. Ada 3 alternatif. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran secara langsung berdasarkan CP, jadi langsung. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran dengan menganalisis kompetensi dan lingkup materi pada CP. Dan yang terakhir, alternatif ketiga, merumuskan tujuan pembelajaran lintas elemen dalam CP. Elemennya tadi kalau di bahasa Indonesia ada menyimak, menulis, berbicara, dan sebagainya. Beda lagi kalau di matematika dan mata pelajaran yang lain. Kemudian yang terakhir itu alur tujuan pembelajaran atau ATP. Adalah rangkaian tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase pembelajaran. ATP itu ini contoh tuntutannya ya. Pas awal kita tentukan dulu tujuan pembelajarannya, tujuan pembelajaran 1, tujuan pembelajaran 2, tujuan pembelajaran 3, tujuan pembelajaran seterusnya, kemudian dibuat jadi ATP. Nah, konsep ATP itu alur menjadi panduan guru dan murid untuk mencapai capaian pembelajaran di akhir satu fase. Tujuan pembelajaran disusun secara kronologis berdasarkan urutan pembelajaran dari waktu ke waktu. Guru dapat menyusun ATP masing-masing, yaitu terdiri dari rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi guru bisa menyusun ATP-nya masing-masing. Untuk contohnya yang ATP, sebentar saya akan tampilkan. Ini contoh yang pelajaran ini. Ada kendala teknis, jadi nggak bisa muncul. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya cari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Pertanyaan dulu. Ya, bertanya boleh. Apakah perbedaan yang signifikan antara CP, TP, ATP pada kurikulum Merdeka dengan kurikulum K13? Penjelasannya Ibu. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Sultan. Saya akan menjawab ya sepengetahuan saya ya Pak. Jadi kalau misalnya perbedaannya itu mungkin dari istilahnya berbeda ya. Kalau di kurikulum Merdeka kan ada ATP, CP, dan ATP. Sedangkan kalau di K13 kita mana ada tujuan pembelajaran, ada silabus dan ada KI, KD. Nah, menurut saya kalau perbedaannya, kalau ATP itu kalau di K13 itu bisa disebut dengan silabus. Kalau tujuan pembelajaran masih sama. Kalau capaian pembelajaran itu kalau di K13 kita bisa menyebutnya HI, kompetensi inti yang ada 4. Mungkin itu yang dapat saya jawab. Ya Bu, terima kasih Bu. Penjelasannya Bu. Sudah kan untuk menyampaikan materi selanjutnya.
warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sekalian. Hari ini izinkan saya berdiri, karena ada tempat duduk bisa berdiri. Ini nanti mengganti. Teman-teman, hari ini alhamdulillah saya diberikan amanah sesuai dengan tugas kita sebagai guru. Maka hari ini saya akan mencoba berbagi mengenai penyusunan modul ajar, yang mana modul ajar ini sangat penting bagi kita tenaga pendidik dalam melaksanakan aktivitas belajar mengajar. So, disyukur kepada Allah bahwasanya kita pada hari ini masih diberi kesempatan nikmat sehat dan nikmat segala-galanya sehingga kita dapat bersama dalam pembahasan materi ini. Selawat dan salam dan junjungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga kita dapat bersama-sama membahas materi ini. Baik teman-teman sekalian, saya mulai dengan pendahuluan. Pendahuluan ini, bagian pendahuluan ini adalah gambaran umum bagaimana modul ajar ini akan dilaksanakan. Tadi sudah dijelaskan oleh teman kita Ibu Astuti Alawiyah SPD yang sudah menjelaskan bagaimana penyusunan capaian pembelajaran, kemudian alur tujuan pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Nanti juga akan dijelaskan oleh rekan saya juga, rekan kita guru penggerak Ibu Riri Rianti Yunita, yang mana nanti akan menjelaskan lebih rinci lagi mengenai bagaimana cara diagnostik penilaian dan semuanya. Lebih jelas lagi nanti akan disampaikan oleh kepala sekolah kita Bapak Imam Sopini SAG MAPD, nanti menjelaskan tentang bagaimana raport pendidikan di sekolah kita. Baik teman-teman sekalian, kita masuk ke slide awal, yaitu pendahuluan, di mana pendahuluan ini adalah gambaran umum sebelum kita masuk ke tujuan pembelajaran. Rekan-rekan yang saya hormati, tujuan pembelajaran ini pertama kali kita harus memahami konsepnya dulu. Apa sih konsep, prinsip, dan teori yang mendasari topik pembelajaran? Ada banyak literasi yang mendukung bagaimana kita menyusun tujuan pembelajaran. Namun yang jelas dalam kurikulum Merdeka, Kemendikbud sudah merilis, itu bisa kita lihat di PMM dan banyak platform lainnya. Kemudian dalam tujuan pembelajaran mesti diingat Bapak Ibu sekalian, bahwasanya modul ajar dirancang untuk meningkatkan motivasi belajar. Sekali lagi, motivasi belajar peserta didik melalui konten yang menarik dan relevan. Ini sinergis nanti kepada pada hasil, karena proses tidak mungkin mengkhianati hasil. Nanti dijelaskan rinci lagi lebih untuk rekan kita dulu penggerak yang lebih mengenai masalah motivasi melalui asesmen, 3 asesmen. Nah, kemudian ada juga nanti modul ajar itu mengembangkan keterampilan, kemampuan peserta didik dengan pengetahuan dan keterampilan. Nah, kombinasi antara pengetahuan dan keterampilan ini sangat penting mengingat kemajuan teknologi di masa-masa saat ini sangat gencar di era 5.0 ya. Sekarang ini lagi terkenalnya begitu. Kalau zaman kita masih zaman MBPS, sekarang udah lebih luas lagi. Kemudian Bapak Ibu yang hormati, tujuan pembelajaran sendiri haruslah mendorong belajar mandiri. Nah, belajar mandiri ini apa? Tadi setelah diagnostik, ingat sekali, nanti ada diagnostik yang dijelaskan oleh rekan saya nanti Ibu penggerak, Ibu Riri. Ini menjelaskan bagaimana siswa itu nanti diarahkan untuk belajar pada akhirnya secara mandiri. Guru memberikan satu sudut pandang, 3 sudut pandang lainnya akan dicapai oleh murid. Demikian Bapak Ibu mengenai tujuan pembelajaran secara singkat, namun bisa kita bahas lebih lanjut kemudian. Nah, setelah tujuan pembelajaran kita akan masuk pada kompetensi dasar. Di dalam pembelajaran itu sangat penting dalam apa yang akan kita capai nanti dalam aktivitas belajar mengajar. Contoh di sini dalam aktivitas tadi, apa sih pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik? Sejalan tidak dengan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai. Ini harus sinergis teman-teman sekalian. Kemudian ada namanya standar kompetensi. Standar kompetensi lulusan itu sudah dirilis oleh pemerintah melalui Permendikbud nomor 16. Nanti kita lihat ke sana. Jadi setiap kurikulum, setiap undang-undang ada namanya standar kompetensi. Lalu ada indikator. Apa indikator-indikator? Jika kita melihat kepada standar kompetensi dan tujuan pembelajaran, nanti kita akan menemukan namanya
indikator yang kita ambil salah satu contoh seperti ini. Nah, ini adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran kelas 8. Ini bukan modul ya, bukan modul ini. Langsung. Nggak kelihatan kok nggak ada kita. Loh, mana lagi kita dapat pinjam? Uhuy. Ini. Nah, udah 100% nggak ibu? Nah teman-teman, ini adalah bentuk modul ajar dari rekan bahasa Inggris yang diambil dari PMM. Di sini kita bisa kembangkan, sesuaikan dengan kebutuhan peserta didik yang ada di kelas ajar kita. Contohnya bisa kita ambil di sini, contohnya dari awal pembuatan itu harus lengkap informasi umumnya, materinya apa, fase apa, kemudian lengkap dengan nama-nama orangnya, skor institusinya. Misal kalau kita buat di sini, nah, jadi kita bisa kembangkan sesuaikan dengan institusi kita. Jadi kalau di SMP UPT, SMP Negeri 6 Banjip, jadi kemudian jenjang sekolahnya apa, kelasnya berapa. Kebetulan pada tahun ini nanti ajaran baru sekolah kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka untuk kelas 8. Yang kelas 7 kemarin naik kelas 8. Nah, di sini target peserta didiknya apa? Kalau di sini peserta didiknya reguler karena dia tiap hari. Kemudian ada pendekatan, model, dan metode. Kalau pendekatan itu text based learning, jadi pembelajaran berdasarkan teks, jadi lihat buku misalnya. Ada modelnya pembelajaran diferensiasi. Nanti secara lugas akan dijelaskan teman kita Ibu Riri. Nanti akan dijelaskan mengenai pembelajaran diferensiasi. Lalu kalau dia metode pembelajarannya, ini ada banyak metode teman-teman sekalian. Ada role play. Role play ini bermain peran. Dalam bermain peran, kalau bahasa itu bisa dia bercakap-cakap, dia bisa drama, dia bisa puisi. Itu bermain peran, role play. Nah, bisa juga digunakan problem based learning. Pembelajaran berdasarkan masalah yang diberikan. Jadi siswa itu lebih aktif belajar kalau mungkin menggunakan problem based learning. Ada juga project based learning. Tugas yang diberikan pada akhir setelah materi. Nanti hubungannya ke asesmen teman-teman sekalian. Kemudian ada juga STEAM. Jadi teman-teman bisa STEAM atau STEM. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dengan cara misal pengetahuan didapat dengan cara pemberian materi, siswa mencari, kemudian nanti siswa menggunakan teknologi, contoh bisa menggunakan platform-platform seperti WPS Office, kemudian mengirimkan mengubah Word jadi PDF atau PNG. Nah ini siswa berarti mengakses teknologi. Nanti dia itu STEAM, ada online, ada offline dia pembelajarannya. Nah ini juga di dalam modul ajar sarana dan prasarana. Jangan sampai kita menggunakan teknologi, tapi di sini di dalam modul ajar kita lampirkan laptop, tapi pada kenyataannya kita tidak menggunakan laptop. Sarananya smartphone, handphone. Kita menggunakan platform media belajar dengan menggunakan teknologi. Misal contoh siswa hafalan surat dalam misal kita agama. Siswa hafalan surat pendek, misal katakanlah Al-Ikhlas, katakan seperti itu. Dalam hal mempermudah, siswa bisa menggunakan smartphone-nya, handphone-nya. Platform yang bisa dipakai ke edit video, editing, bisa CapCut, bisa KineMaster, dan platform-platform lainnya.
Kemudian ada LCD, ini guru siswa harus sinergis, dia harus sama. Kemudian ada LCD seperti yang kita pakai ini untuk memperjelas tadi. Nanti ada yang siswa itu yang audio, ada yang audio visual. Ada siswa itu yang dengar atau senangnya dengar belajarnya. Ada juga siswa yang senang mendengar dan melihat. Ada yang siswa juga acuh tak acuh, ini penyimpangan berarti. Kemudian board marker, kalau board marker ini soal alat-alat kalau kata kita Bapak Ibu, kamus kalau dibutuhkan oleh bahasa Inggris. Tapi teman-teman sekalian, sumber belajar itu tak mesti buku kita sendiri. Ada buku lain, ada media massa, ada media-media online yang bisa kita manfaatkan seperti YouTube, Instagram, dan lain-lainnya. Nah ini, kalau dia yang seperti yang di textbook ini, kita biasanya agak mandek. Karena ngapa? Tidak berkembang. Biasanya siswa mengakses buku. Contoh saya mengakses buku, betul kita punya panduannya, tapi alangkah bagusnya kalau kita gabungkan, kombinasi, jadi siswa dapat dari buku, dapat juga dari sumber-sumber lain, bisa internet, bisa yang saya sebutkan tadi, YouTube dan lain-lain, atau mengikuti pelatihan-pelatihan. Nah kalau di sini ada, karena dia modul ajarnya ini text based learning, ada kartu, gambar, ini yang mendukung alat dan bahan ajar si guru kita tenaga pendidik kepada siswa kita. Kemudian selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 4: beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong dan bernalar kritis. Seperti yang sudah dilaksanakan sekolah kita sudah melaksanakan program P5. Ada proyek suara demokrasi dan ada Ayo Menanam. Ini bisa nanti ada pengembangan lebih lanjut. Apakah sudah berkembang, baru berkembang, atau sudah mulai berkembang. Lampirkan tahunnya, tahun pelajarannya, alokasi waktunya sesuai dengan alokasi kita tuh. Pertemuan itu bertatap muka 1 kali pertemuan atau 2 kali pertemuan. Ada materi yang habis dalam 1 kali pertemuan, ada yang 2 kali pertemuan bahkan lebih. Tergantung kita yang menyusun teman-teman sekalian. Lalu masuk ke komponen inti, ada capaian pembelajaran, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Astuti. Nah, meskipun sudah dijelaskan Ibu Astuti, pada dasarnya setiap guru itu harus punya namanya capaian pembelajaran, CP masing-masing, TP, ATP masing-masing. Supaya kenapa? Supaya dia tahu apa yang akan dia ajarkan tadi setelah melalui program seperti awal di contoh yang sampai nanti seperti diagnosis. Nah, ini sangat penting, kemana kita arah kemana siswa kebutuhannya seperti apa, dan kemana juga gurunya akan mengajarkan materi seperti apa. Mendengarkan dan berbicara. Ini sangat penting, elemen capaian inilah yang nanti masuk ke dalam tujuan pembelajaran di bawahnya. Contoh di sana ada dikatakan menganalisis hal-hal yang terkait dengan ide, pengalaman, minat, dan pendapat dalam kegiatan interaksi. Nah di sini di garis bawahi nanti mana yang mau diambil. Misal kita minat ide, pengalaman, dan pendapat. Di ide dan pengalaman nanti ada dalam materi bahasa Inggris itu interaksi sosial yang menanyakan ide, opini, pendapat, dan ada di sana. Nanti ada materi-materi yang mendukung itu, larinya ke sana. Dan sesuaikan materinya ini, kemudian menyesuaikan kebutuhan muridnya seperti apa. Karena nggak semua murid itu pintar bahasa Inggris. Karena sama-sama belajar, tapi harus belajar. Kemudian tujuannya tadi minat dan pendapat, bisa kita bertanya, memberi dan menyampaikan pendapat, memberikan pendapat. Seseorang bertanya, kemudian dia interaksinya dengan memberikan pendapat. Seperti contoh kalau bahasa Inggris, dia nanyain pendapat misal, what do you think about our school? Jadi dia nanyain, apa sih pendapat kamu tentang sekolah kita? Atau dalam bahasa Indonesia dia nanyain, apa sih pendapatmu tentang perpustakaan, tentang buku, yang lain-lainnya. Yang ini akan memancing mereka untuk memberikan pendapat. Itu kalau dia mempelajari opinion. Kemudian ada hal yang menghubungkan tentang materi tadi. Lalu pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini sangat penting dia untuk brainstorming peserta didik. Lalu masuk kegiatan pembelajaran.
Ada orientasi seperti biasa sama orientasi, persepsi, motivasi, kegiatan inti, kemudian penutup. Lalu harusnya ada mengevaluasi diri, sudah sejauh mana pembelajaran aktivitas kita itu, apakah dia memang sudah kena tepat sasaran ataukah belum. Dan evaluasi diri ini, refleksi ini bisa dilaksanakan sendiri atau bertanya dengan teman sejawat atau mentoring. Kenapa? Karena kalau dia yang berhubungan dengan evaluasi diri, tujuannya untuk memperbaiki atau meningkatkan kembali aktivitas belajar dengan menggunakan platform-platform yang ada. Saya kira kemudian lalu nanti ada siswa bisa menggunakan LKP dan jenis lainnya itu ada di inti bagaimana kita menyiasati waktu dan membagi tugas-tugasnya kepada siswa. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Nanti akan ditanya, ada sesi tanya jawab mungkin untuk jelas. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan adalah yang pertama, apakah perbedaan RPP dengan modul ajar? Yang kedua, apakah di modul ajar dicantumkannya asesmen? Dan yang ketiga, lebih rumit mana membuat RPP dengan modul ajar? Yang pertama tadi perbedaan RPP dengan modul ajar. Yang kedua adalah di dalam modul ajar apakah dicantumkan asesmen? Dalam modul ajar. Ya. Kemudian Yang ketiga adalah lebih rumit mana merancang modul ajar dengan RPP? Terima kasih Pak. Baik teman-teman sekalian, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari Ibu Nova. Yang mana pertanyaan ini ada 3 pertanyaan. Pertama mengenai perbedaan kurikulum Merdeka, modul ajar dan RPP pada kurikulum 2013. Saya jawab. Saya akan coba jawab. Jadi teman-teman sekalian, modul ajar dengan kurikulum Merdeka pada sejatinya sama, merupakan rencana daripada seorang pendidik untuk melaksanakan aktivitas belajar mengajar di kelasnya masing-masing. Tapi meskipun dia sama-sama rencana, hanya perbedaan nama, lebih lengkap mana lagi? Sama lengkap. Namun di pertanyaan kedua tadi, apakah asesmen bisa dipakai pada modul ajar kurikulum Merdeka? Pada dasarnya RPP pun menggunakan ada asesmen disebut dengan penilaian. Ada di sana. Mau penilaian unjuk kerja, tugas, proyek dan lain-lain. Dalam kurikulum Merdeka ada asesmen formatif, asesmen submatif. Ada semua, hanya nama saja mungkin berbeda. Kalau dulu bisa di akhir, kalau di modul ajar ditulis lagi asesmen formatif, asesmen submatif. Apa asesmen formatif? Itu asesmen yang kita sebut dulu sering sebut ulangan harian atau kuis lah, bisa dikatakan seperti itu. Dan sumatif itu setelah materi selesai baru diberikan latihan atau penilaian seperti tadi. Nanti lebih jelas lagi dijelaskan oleh rekan saya Bu. Nanti ada rekan saya yang menjelaskan mengenai asesmen ini. Tadi apa nih Bu? Rumit mana? Pada perancangan modul ajar dan RPP pada dasarnya semuanya rumit jika tidak dikerjakan. Jika kita tidak mengerjakan RPP atau mencoba untuk belajar sama keduanya sangat rumit. Tapi setiap yakinlah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ada wakil kurikulum, ada rekan sejawat guru, ada lagi guru penggeraknya. Jadi manfaatkanlah itu sebagai tempat untuk berinteraksi, menambah pengetahuan. Ya kalau kita belum bisa ikut guru penggerak, apa salahnya mendapatkan ininya Bapak Ibu ya. Kemudian mudah-mudahan kalau yang disampaikan Ibu tadi rumitnya itu Bu rumitnya. Kalau kita nggak mau mencoba, jadi rumit. Karena seolah-olah kita tuh bahwa belum selesai
belum tuntas di K13 sudah masuk kurikulum merdeka. Pada dasarnya sama kurikulum, hanya nama yang berbeda. RPP modul ajar sama, nama yang berbeda, namun ada sedikit-sedikit saja yang ada perbedaan istilah menurut saya. Nah ini yang kadang membingungkan, kenapa? Karena kita malas membaca pada literasi. Kalau kita mau belajar, mau bertanya, tidak ada salahnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada rekan-rekan lain yang mau bertanya. Saya sadar bahwa saya dalam menyampaikan ini terdapat banyak kehilafan, kesalahan, membuat teman-teman kurang pas atau tidak sesuai dengan pemaparan saya. Saya menyadari, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu di hari ini, pagi ini. Yang saya hormati Bapak Kepala SMP Manggani, Bapak Imam ini dan teman-teman kami di sejarah. Di sini saya ingin menyampaikan tentang asesmen untuk penilaian. Jadi penilaian itu ada 3. Sependek yang saya tahu itu ada 3. Yang pertama ada asesmen diagnostik yang kita lakukan di awal pembelajaran, lalu ada asesmen formatif. Asesmen formatif ini yang kita lakukan yang kita dulu tahunya ulangan harian. Yang ketiga asesmen sumatif. Sumatif ini yang kita lakukan bersama ketika ujian akhir. Lalu nanti ada lagi asesmen alternatif. Nah, izinkan saya yang pertama yang saya tunjukkan ini adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik ini kita lakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kesiapan belajar anak. Kesiapan belajar anak itu ada namanya profil belajar dan ready ke anak ini untuk belajar. Jadi sebelum kita memasuki pembelajaran dan khususnya di awal pembelajaran, sehingga kita bisa mengetahui cenderung anak ini kemana. Apakah profil belajar mereka itu audio, lebih suka mendengar, apakah audio visual, atau mereka lebih suka kinestetik atau bergerak. Nah, jadi kita bisa melihat dari asesmen diagnostik ini. Ini adalah contoh asesmen diagnostik saya yang saya lakukan di awal pembelajaran kelas 7 dulu. Di sini ada nama, itu untuk kelas 7, nama, kemudian umur mereka, alamat, tanggal lahir, hobinya apa. Karena dari hobi ini kan saya bisa tahu kecenderungan mereka sukanya belajar kayak mana, sekolah asalnya di mana. Karena sejatinya orang SMP itu sukanya main. Jadi kalau bisa diajak permainan gitu. Keluarganya ada berapa orang? Adiknya berapa? Kakaknya berapa? Untuk mengetahui kira-kira lingkungan belajar di rumah itu seperti apa. Kemudian aktivitas yang disukai, mereka lebih suka berolahraga atau seni budaya, pelajaran favoritnya apa, alasannya apa, kemudian mereka lebih suka belajar di mana, lebih suka belajar di dalam kelas atau di luar kelas. Dan yang terakhir saya bertanya sama anak kelas 7 itu cara belajar yang mereka senangi kayak mana. Mereka lebih suka belajar sambil mendengarkan musik, atau mereka lebih suka belajar visual, atau mereka lebih suka belajar di luar. Lalu harapannya kira-kira maunya belajar kayak mana. Ini asesmen yang saya lakukan di kelas 7 untuk mendiagnosa profil belajar mereka. Lalu ada asesmen diagnostik yang saya lakukan untuk mapel saya. Mapel karena saya ngajar PPKN tahun kemarin. Ini saya ke kelas 9A dan 9B yang saya ajar PPKN tentang materi, sejauh apa materi PPKN yang sudah mereka kuasai. Jadi karena itu masih bab 1 tentang kemerdekaan, negara yang pernah menjajah Indonesia, tokoh-tokoh kemerdekaan, pokoknya awal-awal ini ya mapel. Jadi PPKN, ini ya IPS kelas 9 juga saya bikin asesmen diagnostiknya. Nama benua, dan itulah pokoknya tentang materi. Nantinya hasil asesmen ini bisa saya masukkan dalam pembelajaran diferensiasi. Karena kita melihat tadi atau profil belajar mereka ya. Kalau di kelas 8A, karena barusan saya mengadakan hasil nyata PNM tentang pembelajaran diferensiasi, hasilnya kayak gini. Setelah saya melakukan asesmen diagnostik, saya bisa mengatakan kebutuhan belajar muridnya itu kemana. Profil belajar di sini saya ada 3, visual, auditory, sama kinestetik. Saya bagi mereka, siapa yang kira-kira visual anaknya, siapa yang kira-kira lebih suka auditory, dan siapa yang kinestetis. Di situ saya mencoba pakai diferensiasi proses
dalam proses pembelajaran kita pakai video pembelajaran dan anak-anak juga bergerak nanti pakai filosofi untuk presentasinya sehingga mereka yang estetik juga enak gitu. Itu asesmen diagnostik. Kira-kira sampai sini teman-teman ada yang diskusi ya? Udah. Oh ada dari juga kan? Diagnostik ini ada asesmen alternatif. Ini ada asesmen alternatif. Lihat ya. Kalau alternatif ini dia pertanyaannya terbuka, autentik dan sertifikat ini cuma untuk asesmennya portofolio, tes terbuka, uji kinerja dan penilaian dibawa pulang. Jadi kalau yang diagnostik tadi untuk mendiagnosa mereka masuk kemana, kalau asesmen ini dia lebih terbuka, pertanyaannya open-minded, jadi jawabannya itu nggak tertutup gitu apa pertanyaannya tentang itu. Ini saya laksanakan waktu itu di mana nih? Kelas 9 saya terbuka. Contoh daftar pertanyaannya begini karena dia pertanyaannya terbuka. Apa yang kamu ketahui tentang perdagangan internasional? Ceritakan pengalamanmu saat mencoba membeli barang dari luar negeri. Menurutmu apa manfaat perdagangan internasional? Jadi pertanyaannya itu terbuka sifatnya, bukan textbook, tapi memancing anak-anak untuk berpikir sendiri. Setiap anak kan pasti jawabannya beda-beda kalau pertanyaannya terbuka kayak gini. Kalau dia pertanyaan terbuka, apa yang masuk dalam internasional menurut sini? Nah itu kan tertutup pertanyaannya. Jelaskan hambatan dalam perdagangan ini. Kalau ini asesmen diagnostik. Ini karena dia pengen asesmen diagnostik, asesmen format alternatif. Ini asesmen apa ya? Kalau ini sumatif yang ini. Tahun kemarin saya mencoba buat soal. Ini kisi-kisinya. Kalau ini sumatif ya biasa lah. Ini tahun kemarin. Terus apa soalnya? Soalnya kayak biasa lah, ada yang belakang, ada materi gitu. Kalau asesmen formatif dia ulangan harian. Kemarin saya bikin tugas untuk ulangan anak-anak. Ini sih kalau karena dia sifatnya ulangan harian. Jadi begitu Pak. Materi penjelasan saya tentang asesmen. Jadi ada asesmen diagnostik yang kita lakukan di awal pembelajaran, asesmen alternatif yang isinya pertanyaan terbuka, asesmen formatif yang ini asesmen formatif ulangan harian, dan terakhir sumatif yang kita lakukan di ujung akhir semester. Terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang nanya? Ya, ada yang nanya. Kok tadi nanya bukan tadi? Ada. Bu Riri, ini apa? Terus bagaimana cara kita menentukan anak itu, misalnya dia yang menentukan anak itu dia sukanya kemana itu pakai apa? Sukanya Misalnya gaya belajar mereka. itu Bu. Kalau saya lakukan di asesmen diagnostik tadi yang awal. Nah ini kan kita nanya nih cara belajar yang disenangi gimana? Gitu. Soalnya kan banyak tuh. Kalau siswanya banyak, jadi itu satu-satu dikasih lembar asesmen ini, terus kan kita bisa kelompokkan. Oh dia bilang dia suka belajar sambil mendengarkan musik, jadi satu kelompok. Dia lebih suka belajar menggunakan video, jadi kita satu kelompok. Oh dia lebih suka belajar di luar, tapi emang ada kendala sih karena kita kan cuma satu, kalau belajar banyak, jadi saya gantian. Misalnya kalau di kelas 8A minggu ini kalian pakai infografis untuk produknya, kan diferensiasi produk ya. Selesai kelompok mirip bikin apa namanya tuh karton infografis. Nah nanti yang pertemuan selanjutnya untuk materi selanjutnya saya minta kalian bikin video. Jadi yang visual dapat, yang audio visual dapat, dan kata persen kita lebih suka jalan-jalan, mungkin atau filosofi atau gimana nanti metodenya. Terus ya untuk misalkan untuk ini sih itu gini ya. Kalau Tapi ikut semua nggak, maksudnya yang itu tidak pembelajaran ikut semua nggak masuk memang itu ikutin semua. memang itu kendala saya juga, makanya saya sendiri lagi nyari celahnya. Dan yang pertama, solusi yang pertama saya
coba satu-satu tadi pertemuannya. Habis itu kolaborasi. Saya minta mereka berkolaborasi untuk anak-anak yang profil belajarnya beda, saling melengkapi kelompok mereka. Kayak gitu, karena dalam kelompok tuh ada yang pintar main video, ada yang pintar nulis, ada yang pintar gambar. Jadi yang masing-masing yang pintar-pintar tuh jadi satu gitu. Memang masih belajar juga saya masalah diferensiasi. Tapi kalau untuk teorinya kayak gini. Terima kasih Bu. Boleh ya Pak. Maaf Bu, saya mau bertanya. Nah, kan saya belum benar-benar memahami mengenai penyusunan asesmen ini. Nah, bagaimana kalau misalnya kita membuat sebuah pertemuan khusus yang membahas mengenai masalah ini sehingga kita itu benar-benar paham. Oh, kalau asesmen ini harusnya kita gimana itu benar-benar paham gitu, nah Bu. Terima kasih atas pertanyaannya Bu. Menurut saya sangat bagus. Mungkin kita bisa mengagendakan ya Pak ya tentang komunitas belajar. Karena ini sudah mau akhir semester, kita bisa bersama-sama tentang mendiskusikan tentang asesmen sumatif, dan lagi ketika awal pembelajaran kita bisa mendiskusikan bagaimana kita membuat asesmen diagnostik bersama-sama. Itu bisa diagendakan ya pada komunitas belajar, dan teman-teman yang sudah pernah melaksanakan bisa berbagi praktek baik di sana. Ya. Terima kasih atas pertanyaan baik sekali. Sepertinya memang pertanyaan dari Prof. Bari dan apa yang disampaikan Bu Diri, kita sepakat ya, kita agendakan untuk membuat kegiatan penyusunan asesmen di komunitas ya. Nanti bisa disiapkan segala sesuatunya oleh Bu Diri, saran-sarannya termasuk pematerinya. Terima kasih. Ya Pak, harus dipuji dulu ya. Bapak Ibu, terima kasih atas pelaksanaan diskusi pada hari ini, dan hasil dari diskusi ini upaya perbaikan raport pendidikan kita bisa kita lakukan melalui PMN, dan tadi juga kita sepakati untuk melakukan kegiatan di luar PMN dengan melakukan kegiatan GHT atau mengaktifkan kegiatan di komunitas belajar SMP dan Bajit. Begitu ya Bapak Ibu, terima kasih. Demikian kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.